Oke, bayangkan Anda punya banyak WordPress, website di WordPress, dan banyak sekali web yang harus Anda manage sampai harus menghabiskan waktu untuk mengupdate. Misalnya di salah satu web harus mengupdate plugin, di web yang lain harus menginput ini itu, di web lain harus bikin post. Nah, ini ada solusinya nih. Jadi kita install web utama di salah satu WordPress, kemudian website itu yang akan memonitor, mengontrol semua yang ada di web-web yang Anda miliki. Jadi Anda cukup melihat, nanti itu cukup membuka website itu. Satu website saja untuk membuka banyak website Anda yang lainnya. Misalnya ada 100 website Anda yang lain, nah Anda cukup membuka satu website utama, kemudian si website utama ini yang akan mengontrol semua kerjaan Anda di website yang lain. Misalnya klien Anda di A, klien Anda di website B, C, D, dan lain sebagainya, itu akan dikontrol di satu website utama ini. Nah, plugin yang akan kita pakai itu namanya main WP. Nah, jadi di sini main WP ini di repository ini ada main WP child sama main WP dashboard. Jadi di website yang utama kita install ini main WP dashboardnya nih, install ya. Kemudian di WP yang menjadi WP yang menjadi anak buah, menjadi anaknya si ini induknya ceritanya ya, yang website yang lain itu anakannya itu kita harus tanam ini childnya, main WP child di sana. Nanti kita konekkan ke sana. Nah, saya akan coba mengoneksikan antara main WP dashboard dengan child chat yang ada di website yang lain, sehingga Anda bisa mengontrol semua website yang Anda miliki di sana. Oh, ini ada kesalahan. Nah, sekalian, jadi kalau misalnya Anda menemukan kesalahan seperti ini berarti ada kesalahan di biasanya di server utama Anda. Jadi biasanya setiap kali kita menginstal WordPress baru, nggak tahu kenapa ini tiba-tiba suka ada storage yang baru di servernya. Jadi kita harus ke server. Kebetulan saya pakai server Avatar, sehingga saya masuk ke server Avatar saya dan kemudian masuk ke file manager. Di file manager ini, nah di sini ada public HTML. Jadi kalau Anda pakai cPanel, Anda cuma tinggal masuk ke public HTML, kemudian masuk ke WP content. Kebetulan website yang saya pakai ini website PPS, jadi saya pakai server Avatar. Nah, ini ada ini nih, di root ini ada upgrade folder upgrade. Nah, ini dihilangin aja, isinya sebenarnya kosong aja ini. Kalau kita lihat nih, isinya kan kosong tuh. Kita back, kita hilangin ini dicentang kemudian di delete. Kalau di Anda di cPanel ya tinggal masuk ke public HTML, kemudian ke WP content, kemudian centang upgrade-nya, kemudian di delete. Ya, I'm sure. Kemudian ini sudah hilang. Nah, ini kalau ini sudah aman sih kalau sudah begini. Kita balik ke pluginnya. Nah, ini kan masih gini nih. Kita ulangi, refresh, kemudian kita install ulang. Nah, kalau sudah begini tidak ada tampilan perintah error lagi, kita activate aja. Jadi kita install main WP dashboard. Kemudian
Setelah main WP dashboard ini terinstall, ini kita akan ngikutin petunjuk-petunjuk dari si main WP dashboard tersebut. Jadi kalau Anda pemakai banyak pemilik banyak WordPress atau website, atau Anda memiliki website klien yang dibuat di WordPress, nah ini sangat bermanfaat sekali sih sebenarnya si main WP ini. Jadi dia akan menghemat waktu Anda daripada membuka-buka website yang satu persatu. Lebih baik membukanya di dashboard ini. Jadi kita lanjutkan dengan instalasinya. Biasanya setelah install pluginnya ini akan muncul si website kita ini kompatibel apa enggak dengan mencukupi atau enggak si kualitasnya dengan si WP dashboard ini. Biasanya kalau untuk set hosting yang dari negara kita nih biasanya agak kurang, ada yang salahnya. Saya pernah nginstal di Laragon itu bagus, kemudian di set hosting luar itu lumayan jalan juga, meskipun agak beberit-berit, ada yang salah-salahnya dikit. Tapi kalau yang dari Indonesia saya belum nemu. Oke, kita langsung aja ya. Ini saya pakai VPS dari negara luar juga sih, cukup 1 giga. Kemudian kita ini ikut widgetnya ya. Oke, langsung aja. Nih, dia kan ada introduction, kemudian system requirement checks. Ini sudah checklist semua, berarti sudah benar ya. Saya pakai Ubuntu 20.04, ini close aja. Ubuntu 20.04, kemudian OpenSSL udah. Dia CURL-nya minta di enable, SSL-nya udah. PHP-nya minimal 7,4, saya pakai 8,0. Kemudian continue aja, udah semua oke. Nah, di sini untuk mengkonekkan child site dengan main WP-nya, ini kita harus menginstal plugin WP child-nya, main child-nya di website anaknya. Jadi kalau misalnya tadi ada 100 website Anda di tempat yang lain, itu install dulu si child site-nya. Setelah diinstal barulah bisa disambungkan dengan si main WP ini. Pas main WP install enak ketemuan ada plus dan connect, yes. Kan udah aktif kan? Nih udah aktif ya. Nah, di sini kita membutuhkan website yang akan kita konekkan ke sana. Nah, nanti setelah tadi ikutin tahap-tahapnya, introduction kan udah tadi ya, untuk cek requirement-nya sistem, kemudian cek ke kecukupan si sistemnya dan lain sebagainya. Kemudian kita konekkan, ini saya nggak bisa back sih, bisa nih. Kita konekkan antara si main WP dengan si childnya. Saya tadi udah konekkan ke salah satu website. Nah, setelah dari sini, setelah connect kita add client, kan udah nih. Kemudian kita add client, namanya terserah, misalnya Travel Palembang. Client emailnya siapa dan phone siapa, ini bisa dirubah nanti. Kemudian setelah itu add client, basic app monitoring ini di enable aja. Mau berapa jam nanti dicek uptime monitoringnya. Jadi kalau dia drop, dia akan ngasih tahu. Kemudian
self help monitoringnya juga akan dikasih tahu. Terserah Anda sih, kalau misalnya nggak perlu ini ya nggak usah, kalau misalnya perlu ya dicentang aja dua-duanya. Toh ini juga nanti masih bisa direvisi. Kemudian kita continue dan sudah selesai. Your main dashboard is ready. Udah gitu aja sih sebenarnya. Selesai. Nanti Anda akan bisa mengontrol dari sini, dari main dashboard ini. Saya liatin ya ininya ya, tampilannya. Nah ini tampilannya. Nah ini kalau ada beginian berarti di servernya ini berarti ada yang salah nih. Ada yang ini kan harusnya di enable, ini di servernya ini masih disable berarti. Nanti kita betulkan. Nah ini total update yang belum, plugin yang belum diupdate nih. Ada 5 yang belum diupdate. Kemudian security isunya ada 4. Kemudian recent page ini ada our staff dan sebagainya. Nah ini coba nah ini saya updatekan tadi kalau dilihat ada 5 plugin yang belum diupdate di si anaknya. Nah ini saya updatekan ke 5-5-nya ya, 5 plugin akan saya updatekan di sini. Nah ini kan ada ini nih, jadi saya betulkan dulu ininya, perintah ininya sebentar. Di sini biasanya ada bagian disable. Nah disable function ini bagian yang tadi dibilang tmp filenya ini dihilangin, jadi jadinya enable. Jadi nah udah di update setting. Setelah update setting maka kita refresh di sini. Nah ini udah nggak ada, pluginnya udah clear, udah update. Mungkin itu untuk plugin. Jadi di si WP Main ini kita bisa ngelihat semuanya nih. Jadi berapa website yang kita manage di sini. Ini kan baru satu ya tadi dihubungkan. Kemudian kita cek updatean si website yang ada di anaknya. Kita juga bisa ngelihat postnya, manage post, ada berapa biji post yang ada di anak-anak itu. Add-nya juga bisa, page juga bisa kita lihat di sini. Jadi segalanya kita bisa ngelihat sebenarnya di sini. Jadi nggak usah ngelihat-lihat lagi, ngebuka-buka lagi website anaknya. Jadi kita juga bisa ngelihat masuk ke website yang ada di dalam manajemen si WP Main ini. Jadi kalau mau masuk ke website yang ada di bawahnya itu tinggal masuk ke site, manage site, udah tinggal diklik aja di sini, nanti langsung masuk ke di sini nih. Go to WP Main, go to WP adminnya, langsung klik langsung ke sana, nyambung. Jadi ya seperti itulah. Jadi gampang sekali nanti. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk keluar dari WP-nya, balik ke WP admin ini aja. Nih, di close di bawahnya langsung ke dashboardnya WP biasa. Udah kita log out. Sudah, begitu saja.